Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan video pembelajaran kita masih dalam alat optik ya. Jadi yang akan kita bahas selanjutnya itu adalah loop. Ya. Nah, di dalam video pembelajaran hari ini Ibu mengharapkan kalian bisa menentukan bagaimana caranya menghitung perbesaran loop ya. Menentukan perbesaran loop jika mata berakomodasi pada jarak tertentu ya. Jika mata berakomodasi pada jarak tertentu kemudian berakomodasi maksimum dan mata tidak berakomodasi. Tidak berakomodasi. Ya. Nah, pertama-tama loop ini fungsinya seperti kita ketahui, loop ini kan fungsinya untuk memperbesar bayangan ya, memperbesar bayangan jika kita mau mengamati benda-benda yang kecil. Jadi fungsinya untuk memperbesar bayangan, memperbesar bayangan. Nah, lensa yang dipergunakan untuk loop ini biasanya adalah lensa cembung ya, lensa cembung. Ingat dengan lensa cembung, sifat-sifat lensa sudah kita pelajari ya. Jadi ingat dengan dalil esbah, kalau seandainya benda di ruang 1, kita akan mendapatkan bayangan di ruang 4 ya. Ingat dengan dalil esbah, kalian sudah belajar tentang lensa. Jika seandainya ada benda di ruang 1, maka bayangan akan di ruang 4 ya. Ruang 4 dengan sifat bayangan diperbesar, maya, tegak. Oke. Ya. Jadi konsep-konsep dari loop ini fungsinya pertama untuk memperbesar bayangan, lensanya merupakan lensa cembung, dan sifat dari bayangan itu kita masih mengikuti dalil esbah, di mana benda akan kita letakkan pada ruang 1 dan nanti kita akan mendapatkan bayangan pada ruang 4 yang sifatnya diperbesar, maya, dan tegak. Nah, untuk memperoleh perbesaran loop, perbesaran bayangan, ya, saya di sini digunakan ya, perbesaran bayangan. Perbesaran bayangan biasanya digunakan adalah yang disebut dengan magnitude angular ya, atau perbesaran sudut. Yang digunakan adalah perbesaran sudut, magnitude angular, perbesaran sudut. Oke. Perbesaran sudut ini biasanya ditulis dengan MA, jadi magnitude angular. Nah, perbesaran sudut ini adalah perbandingan antara sudut ya, perbandingan antara sudut ini biasanya dengan menggunakan tangan ya, perbandingan antara sudut penglihatan antara benda dengan menggunakan alat bantu dan tanpa menggunakan alat bantu ya. Nanti kita pakai ini dulu, tangan beta dibagi dengan tangan alfa. Jadi di sini sudut beta ya, ini adalah sudut dengan alat bantu, sedangkan alfa ini adalah sudut tanpa alat bantu ya. Jadi perbesaran sudut yang kita gunakan adalah perbandingan tangan dari tangan beta dengan tangan alfa, di mana beta adalah sudut dengan menggunakan alat bantu dan alfa adalah sudut tanpa alat bantu. Nah, sekarang seperti apa sudut dengan alat bantu dengan sudut tanpa alat bantu? Ini Ibu kebetulan sudah menggambar, melukis ya.
Jadi yang pertama ini adalah ada sebuah benda, ya, sebuah benda, kemudian dilihat oleh mata telanjang, artinya mata tidak menggunakan alat bantu, dan bayangan ini jatuh pada titik dekat mata. Titik dekat mata itu akan memunculkan atau akan menampilkan bahwa benda itu paling besar maksimal, ya. Nah, kalau kita misalnya mempunyai sebuah benda, kemudian benda itu benda yang sama kita letakkan pada jarak-jarak tertentu, pasti kita akan melihat kesan di mata kita seolah-olah benda itu tambah kecil, padahal bendanya sama. Nah, jadi untuk jarak SN, ini titik dekat mata, ingat titik dekat mata. Jadi ini kita akan menganggap bahwa benda ini adalah ukurannya paling besar. Nah, sekarang kalau seandainya benda ini akan kita perbesar, ya, kita perbesar. Nah, kita menggunakan alat bantu, ini loop. Ya, kita menggunakan alat bantu loop, di mana kita akan meletakkan si benda ini ada di ruang 1. Ya kan? Ingat dengan konsep dalil esbah, ini ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4 ada di atas. Kemudian ini ruang 1, 2, 3, 4 untuk benda, ya. Untuk bayangan 1, 2, 3, ini ruang 4. Masih ingat, ya. Ini Ibu tidak gambarkan fokus dengan jari-jarinya. Yang penting benda ini ada di ruang 1. Nah, jadi kalau benda ini di ruang 1, maka kita akan mendapatkan bayangannya ada di ruang 4. Ya kan? Ruang 4, tegak, maya, diperbesar. Nah, bagaimana caranya kita merumuskan perbesaran anguler tadi? Di sini kita mendapatkan sudut. Di sini ada sudut alfa. Sudut alfa ini adalah sudut tanpa alat bantu, sedangkan sudut beta, ya, sudut beta ini adalah sudut dengan menggunakan alat bantu loop tadi. Nah, kita masukkan ke persamaan tadi, ya. Nah, kita buat garis dulu sini. Kita masukkan ke persamaan tadi untuk menentukan perbesarannya. Jadi MA itu sama dengan perbandingan tangen sudut beta, yaitu dengan menggunakan alat bantu, dan dibandingkan dengan tangen sudut alfa tanpa menggunakan alat bantu. Oke, kita masukkan persamaannya di sini. Beta ini tinggi, kan ingat dengan tangan itu desa, ya. Jadi depannya H aksen, kemudian sampingnya X. Jadi kita H aksen per X, kan gitu, ya. Ini perbandingan dengan di sini ada H per SN. H per SN. Ya kan? Nah, jadi kita akan selesaikan persamaan ini akan menjadi H aksen per H kali SN-nya naik ke atas, ya, SN per X. Oke. Nah, sekarang ingat dengan persamaan M, ya. Persamaan M pada lensa. M itu kan ada magnitude, ya. Perbesaran itu adalah persamaannya min S aksen per S. Ini dengan harga mutlak, ya, dimana S ini nanti akan menjelaskan sifat bayangan. Nah, karena kita mendapatkan di sini ini juga bisa kita memperoleh H aksen per H, kan gitu, ya. Nah, jadi bisa membandingkan jarak bayangan dengan benda atau tinggi bayangan dengan tinggi benda. Nah, sehingga di sini kita akan mendapatkan harga H aksen per H itu akan sama dengan min S aksen per S. Jadi persamaan ini kita masukkan ke sini, ya. Jadi MA ini akan menjadi min S aksen per S kali SN per X. Kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini. Ini kan jarak bayangan, ya kan? Ini jarak bayangan. Jarak bayangan itu adalah X. Nah, karena bayangannya bersifat maya, maka biasanya S aksennya akan menjadi min X. Ingat, ya, sifat ini adalah maya. Jadi kita akan jadi kita akan memasukkan persamaan ini ke sini, ya kan? Jadi min ini akan menjadi X, ya kan? Per S kali SN per X. Oke, kita mendapatkan persamaan ini karena di sini X-nya sama, bisa kita coret sehingga MA itu adalah perbandingan SN per S. Nah, kita mendapatkan nih, dimana SN adalah
titik dekat mata, S adalah jarak benda. SN titik dekat mata, S adalah jarak benda. Ini biasanya satuannya dalam sentimeter ya. Nah sekarang kita lanjutkan persamaannya, kita akan lebih kembangkan lagi ya. Kita akan mengembangkan lagi persamaan ini. Dari persamaan MA sama dengan SN per S ya. Ini kita masih ingat dengan persamaan lensa ya. Persamaan lensa itu 1 per F sama dengan, ini dari lensa, 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen, iya kan? Nah sekarang kalau kita mau menentukan 1 per S aksen, ini kita akan mendapatkan 1 per F min 1 per S, iya kan? Nah kita akan masukkan, kita akan kembangkan persamaan ini kita akan rubah sedikit, persamaannya akan menjadi 1 per S kali SN. Oke, sekarang ini 1 per S ya. 1 per S sama dengan min 1 per SN. Ya. Jadi ini kita akan pindahkan ke sini. Ya. Jadi kita akan memperoleh 1 per F min 1 per S aksen kali SN. Ya kan? Ingat dengan S aksen tadi sama dengan min X. Jadi ini bisa kita pindahkan ke sini. Jadi 1 per F, 1 per F min, ingat ya, dengan S aksen sama dengan min X. Jadi ini kita masukkan ke sini. Ini akan menjadi plus 1 per X. Ya kan? Plus 1 per X kali SN. Jadi persamaan ini kita akan memperoleh SN per F ditambah SN per X. Oke. Nah, persamaan ini dipergunakan jika mata berakomodasi pada jarak tertentu. Ya, pada jarak tertentu, yaitu pada jarak X. Misalnya mata berakomodasi pada jarak 30 cm atau mata berakomodasi pada jarak 40 cm gitu kan. Jadi kita bisa menggunakan ini. Nah, sekarang bagaimana caranya jika seandainya mata kita berakomodasinya maksimal? Nah, kalau mata kita berakomodasi maksimal itu berarti X-nya, ya kan? Itu berarti X di sini, X ini jaraknya adalah titik dekat kita. SN itu biasanya 25 cm. Sehingga kita bisa merubah persamaan ini. Persamaan ini MA-nya akan menjadi SN per F ditambah SN per SN gitulah. Ya, sehingga di sini SN ini kan nilainya akan menjadi 1, sehingga kita akan memperoleh MA akan sama dengan SN per F plus 1. Nah, inilah persamaan perbesaran jika mata berakomodasi maksimal. Oke, kita sudah punya 2 ya persamaan. MA sama dengan SN per F ditambah SN per X, ini dipergunakan untuk mata berakomodasi pada jarak tertentu. Kemudian yang kedua, untuk mata berakomodasi maksimal, X-nya kita rubah menjadi SN, ya kan? Sehingga persamaan ini kita ganti X-nya dengan SN, SN per SN ini akan kita akan memperoleh 1, sehingga MA akan sama dengan SN per F plus 1. Ini adalah dipergunakan jika mata berakomodasi maksimal. Oke, nah sekarang terakhir nih, mata tidak berakomodasi, ya kan? Mata tidak berakomodasi. Kalau mata tidak berakomodasi, ini bayangan, ya kan? Ini akan jatuh di titik tahingga. Bayangan jatuh di titik tahingga. Ya,
tahingga. Kalau mata berakomodasi maksimal, bayangan jatuh di SN ya, titik dekat. Nah sekarang kita masukkan aja ke persamaan ini lagi ke awal sini, sehingga kita akan memperoleh MA sama dengan SN per F ditambah SN per tahingga. Nah bilangan yang semua bilangan dibagi tahingga itu tidak didefinisikan ya, tidak didefinisikan, atau sehingga maka kita akan memperoleh MA sama dengan SN per F. Nah inilah perbesaran jika mata tidak berakomodasi. Ya, jadi sederhana sekali loop ini ya. Ibu akan mengulang dari awal. Ingat ya konsep loop ya. Konsepnya ini adalah untuk memperbesar bayangan. Kemudian lensa yang dipergunakan adalah lensa cembung. Ingat dengan dalil esbah, benda harus diletakkan di ruang pertama supaya kita mendapatkan bayangan yang diperbesar, maya dan tegak. Ya. Nah, perbesaran yang dipergunakan untuk mencari perbesaran pada lensa, pada loop map, ini adalah perbesaran sudut atau sering disebut sebagai magnitude angular. Di sini perbandingan antara tangan beta dengan tangan alfa. Beta itu adalah sudut dengan alat bantu dan alfa adalah sudut tanpa alat bantu. Ya. Kemudian ini ada gambar. Ini adalah mata yang langsung menggunakan pengamatan benda yang diletakkan di di titik dekat mata. Kemudian yang kedua ini adalah pengamatan dengan menggunakan loop ya. Jadi kita akan memperoleh bayangannya yang lebih besar. Nah, kemudian untuk memperoleh perhitungan perbesarannya, ini perbesaran perbandingan tangan beta dengan tangan alfa, kita masukkan persamaannya ya. Ingat dengan beta. Jadi beta ini adalah perbandingan tinggi bayangan dengan jarak X. Kemudian tangan alfa H dengan SN ya. Jadi kita masukkan ke sini sehingga kita akan memperoleh H aksen per H ya. H aksen per H kali XN per X. Ingat dengan perbesaran pada lensa M sama dengan min S aksen per S itu sama dengan H aksen per H, sehingga nilai H aksen per H ini kita akan ganti dengan min S aksen per S ya. Jadi ingat, dan S aksen ini karena bendanya adalah benda maya sehingga di sini nilainya negatif. Nah, kita masukkan ke sini, ini akan menjadi negatif jadi positif. Ini juga X, jadi X per S dikalikan dengan SN per S, sehingga X-nya bisa kita coret, sehingga kita akan memperoleh MA sama dengan SN per S ya. Dimana SN adalah titik dekat mata, S adalah jarak benda. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan berikutnya ya, ke persamaan berikutnya dari SN per S kita akan sederhanakan, kita rubah sedikit menjadi 1 per S kali SN ya. Dimana dari persamaan lensa ini kita akan memperoleh 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen kan. Sehingga untuk 1 per S nya ya kan, kita akan memperoleh 1 per F dikurangi 1 per S aksen. Ingat dengan S aksennya adalah min X, sehingga kita bisa rubah, kita akan memperoleh 1 per F ditambah 1 per X kali SN, maka kita akan memperoleh SN per F ditambah SN per X. Ini adalah dipergunakan untuk mata berakomodasi pada jarak tertentu. Kemudian yang kedua dengan mata berakomodasi maksimal kita memperoleh MA sama dengan SN per F plus 1 ya. Kemudian untuk mata tidak berakomodasi kita akan memperoleh MA sama dengan SN per F. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan satu contoh soal ya. Seseorang dengan titik dekatnya 25 cm. Jika dia menggunakan loop dengan fokus 5 cm ya kan, dengan fokus 5 cm, maka tentukanlah
perbesaran yang diperoleh jika A dia berakomodasi jika mata berakomodasi pada jarak 30 cm misalnya ya. Kemudian B berakomodasi maksimal. Kemudian C tidak berakomodasi. Oke, kita akan jawab dulu yang pertama ya. Jadi untuk pertama, jadi SN kita terus diketahui dulu, SN-nya adalah 25 cm. Sementara fokus lensa itu adalah 5 cm. Ya. Sedangkan yang X-nya dia berakomodasi pada 30 cm. Ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor A, bagian A, itu kita tinggal masukkan saja MA sama dengan SN per F ditambah SN per X. Jadi di sini 25 dibagi 5, ingat fokusnya 5 ya, ditambah 25 dibagi 30. Ini berapa nih jawabannya? Ini 5 ditambah 5 per 6. 5 per 6 itu berapa ya? 0, sekian ya. 0,5 per 6 sekitar 0,7 ya. Sekitar 0,7 sekian ya. Ya. Jadi ini perbesaran yang diperoleh ini sekitar 5,7 sekian kali. Tuh ya. Jadi sedangkan untuk yang B dia berakomodasi maksimal, sehingga kita menggunakan persamaan MA sama dengan SN per F plus 1. Sehingga di sini 25 per 5 ini akan ditambah 1. Sehingga di sini kita memperoleh 5 plus 1, sehingga dia akan memperoleh perbesaran 6 kali. Ya, 6 kali. Kemudian untuk yang C, itu yang tidak berakomodasi, cukup kita persamaannya SN per F saja. Jadi hanya 25 per 5, maka kita akan memperoleh hanya perbesaran 5 kali. Oke. Nah, kalau seandainya kalian ada yang ditanyakan, ya, kalau ada yang ditanyakan, silakan tulis di Google Classroom, maka kita akan bahas sama-sama. Terima kasih untuk perhatiannya siang ini, semoga bermanfaat dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya, yaitu tentang mikroskop dan teropong ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.